Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehingga hari ini di bulan Syawal ini tinggal beberapa hari lagi kita tinggalkan bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Ikhwan fillah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 1 bulan yang lalu kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan barokah. Ada 2 kelompok manusia setelah mereka itu meninggalkan bulan Ramadan. 1, mereka sewaktu belum masuk Ramadan itu belum maksimal dalam melaksanakan perintah Allah, masih melaksanakan berbagai macam kemaksiatan. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan itu mereka tobat istighfar kepada Allah, banyak melaksanakan amal-amal saleh. Yang biasanya tidak sholat berjamaah di masjid. Yang biasanya nggak pernah qiyamul lail, mau sholat tarawih 11 rakaat kuat gitu. Yang biasanya tidak baca Al-Quran, alhamdulillah kemudian tadarusan Al-Quran sehari bisa 1 juz. Yang biasanya tidak infak sedekah, di bulan Ramadan banyak infak sedekahnya. Tetapi selesai bulan Ramadan balik meneh. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dulu dikerjakan di bulan Ramadan itu ditinggalkan kumat kembali sebagaimana semula sebelum Ramadan. Ramadan ditinggalkan ya wis ra tau salat jamaah nang masjid. Enggak pernah qiyamul lail meskipun hanya salat witir 3 rakaat. Ya masih mending salat bangun tidur terus salat subuh. Kadang-kadang salat subuh juga tidak dikerjakan di masjid. Infak sedekah babar belas. Membaca Al-Quran, mushafnya sudah ditaruh di lemari terus untuk pajangan sampai setahun yang akan datang dibaca lagi di bulan Ramadan. Nggak ada athar, nggak ada pengaruh sama sekali bulan Ramadan. Dulunya bergelimang dengan kemaksiatan, maksiat lagi. Dulunya tidak pernah taat kepada Allah, ya tidak taat lagi. Jadi seolah-olah kenal Allah itu di bulan Ramadan, hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Namanya Ramadaniyun, orang-orang yang hanya menyembah Allah itu di bulan Ramadan. Padahal Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita di bulan Ramadan dengan bulan Syawal niku sami napa mboten Bapak sekalian? Sama atau tidak? Sama. Yang memberikan kesehatan kepada kita di bulan Ramadan dengan di bulan Syawal Dzulqa'dah niku sama atau enggak? Sama. Tapi kenapa kok waktu ibadah kok hanya di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain? Seolah-olah yang memberikan rezeki itu ya hanya Allah di bulan Ramadan, yang memberikan kesehatan itu ya Allah di bulan Ramadan, yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita ini hanya bulan Ramadan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, di saat bulan Ramadan dia tinggalkan, maka segala kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tetap dia kerjakan. Bahkan kalau bisa itu lebih baik daripada dulu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bisa baca Al-Quran
1 juz setiap hari ya di bulan Syawal, meskipun tidak bisa 1 juz itu tetap dibaca Al-Qur'annya. Kemarin pas di bulan Ramadan, Pak, Bu, jenengan bisa khotam sehari 1 juz nggih. Itu ada yang khotam itu bukan sehari 1 juz, 1 hari 30 juz, Pak. Apa ada? Ada. Imam Syafi'i itu bahkan dalam 1 hari itu khotam 2 kali, Pak. Berarti 1 bulan itu berapa kali khotam? 60 kali. Kira-kira hari ini mampu tidak kita mengikuti Imam Syafi'i, meneladani Imam Syafi'i dalam 1 bulan bisa mengkhatamkan 60 kali? Bisa nggak, Pak? Bisa. Kemarin Ustadz Adi Hidayat memberikan sayembara, membuat sayembara yang bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali, 1 bulan 60 kali seperti Imam Syafi'i, langsung dapatkan hadiah berangkat umroh gratis. Nah, itu salah seorang mahasiswa, Pak, itu ngacung selama 1 bulan dia bisa mengkhatamkan 60 kali. Tidak langsung diberi hadiah, Pak, dicek dulu betul enggak bacaannya bagaimana, teman-temannya jadi saksi betul enggak dia itu memang sehari bisa mengkhatamkan 2 kali. Betul ternyata, Pak. Jadi selama 24 jam itu selalu Al-Quran bersama dengan dia. Dia tidur cuma 3 jam, Mbak, berarti 21 jam itu bersama dengan Al-Quran. Tidur cuma 3 jam dalam 24 jam. Masya Allah itu. Dan ternyata bisa, akhirnya kemarin kemudian diberangkatkan umroh gratis sama Ustadz Adi Hidayat. Kalau kita tidak mungkin bisa nih, Pak. Jangankan sehari 2 kali khotam, sehari 1 juz saja kadang-kadang abot. Apa dong buatan wabot. Ya awal-awal mungkin bisa, lama-lama kemudian terus berat boleh, ya Allah. Itu kalau tidak dipaksa memang berat, Pak. Alhamdulillah kalau masih di bulan Syawal ini kita bisa baca Al-Quran, rutin istiqomah bersyukur kepada Allah. Kalau di bulan Syawal ini kita masih bisa qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, meskipun hanya 2 rakaat sholat tahajud ditutup sholat witir 3 rakaat. Bersyukur kepada Allah. Berarti Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Syukur-syukur masih bisa 11 rakaat. Masya Allah itu. Gak butuh waktu paling setengah jam sampai 1 jam untuk bisa 11 rakaat. Termasuk infak sedekahnya, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi betul-betul Ramadan itu bisa mencetak kita, mentarbiyah kita, mendidik kita, merubah kita yang sebelumnya buruk menjadi baik. Itulah kita sebut sebagai kepompong Ramadan. Kepompong niku napa to, Pak? Bu, napa Bu kepompong niku? Entong nggih. Nanti kertas entong toh? Entong itu sebelumnya apa bentuknya, Bu? Ulat bulu. Setelah dia jadi kepompong itu dia berpuasa, ya Pak. Jadi ada hewan yang ternyata mereka itu puasa. 1, unta itu dia mampu berpuasa berhari-hari, melewatin padang pasir itu, panasnya luar biasa. Kenapa? Dia punya persediaan makanan di dalam, persediaan minum di tubuhnya itu, sehingga dia bertahan hidup tanpa minum sedikit pun berhari-hari, Pak. Terus ayam betina juga puasa. Pas kapan, Pak? Angrem, pas angrem itu poso. Nah, kemudian setelah itu nanti telurnya sudah menetas semua, baru kemudian dia berbuka makan. Terus yang ketiga apa, Pak? Ular ternyata juga puasa itu. Untuk apa? Melungsungi, merubah, mengganti kulitnya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah tadi itu ulat, ya. Ulat itu dia berpuasa bukan hanya sekedar mengganti kulit, tetapi puasanya ulat itu nanti yang sebelumnya itu menjijikkan, sebelumnya itu orang tidak suka,
sebelumnya menjadi musuh para petani. Kenapa? Karena makan buah-buahan, makan daun-daunan yang sudah siap panen, ternyata jadi gagal panen gara-gara apa? Ulat. Ulat ini dia rakus memakan apa saja yang ada di depannya. Tetapi begitu dia sudah puasa, menjadi kepompong, setelah keluar dari kepompong namanya apa? Kupu-kupu. Sedangkan jijik boten? Enggak, menyenangkan. Anak-anak itu ngejar-ngejar kupu-kupu, ibu-ibu juga senang melihat kupu-kupu yang sebelumnya menjijikkan, sebelumnya menakutkan, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang sangat indah, namanya kupu-kupu. Bahkan bermanfaat bagi para petani. Nah, Pak, kupu-kupu itu membantu penyerbukan. Makanan yang paling bagus yaitu putik-putik bunga. Dari satu putik bunga ke bunga yang lain membantu penyerbukan, ya, sangat bermanfaat bagi para petani. Ya kan, itulah ya apa namanya bedanya antara puasa ular dan puasanya ulat. Kalau ular itu setelah puasa hanya berubah casingnya, Pak, jadi lebih glowing, ya, lebih glowing. Jadi gua puasa pengennya gur langsing, pengennya ben lebih menarik, ya dapatnya cuma seperti itu, kayak ular. Tetapi kalau ulat itu begitu dia sudah selesai puasa, namanya berubah, yang sebelumnya ulet jadi kupu-kupu. Bentuknya juga sudah berbeda, sudah ada sayapnya terbang, dan juga sifatnya yang kemarin rakus sekarang ya sudah tidak rakus lagi, hanya makan makanan putik-putik bunga. Kita lihat ya di sini, ini ular ya. Ular caranya dia ngelungsung itu seperti ini. Jadi lebih glowing tadi. Ini kulitnya yang putih ini, Pak. Kulitnya putih, ditarik itu. Wah, jadi lebih putih banget kan ini. Bukan putih, jadi apa? Warnanya kan jadi cerah kan itu kulitnya. Mengkilap. Ini berapa kali mereka ngerungsung itu ular itu. Kan dia tetap mati loh, Pak. Ora mungkin ora mati gitu kan. Oh, binatang ular itu tidak akan mati cuma ngelungsung itu. Anda suatu saat pun juga akan mati. Oh, ini kan bentuknya sudah semakin bagus toh itu. Sekarang kita lihat. Aduh. Ini kita lihat sekarang proses ulat bulu menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Ini ulat ya, Bu. Coba dibuka sini, Mas, biar Ibu tahu. Lihat pertama kali ya menjijikkan. Jadi ulat apa, Bu, niki ulat bulu. Kan menjijikkan tuh, Bu, niki Bu. Ini pas jadi ulat. Nah, berproses nanti akhirnya jadi entung loh, lama-lama jadi entung nanti. Jadi kepompong. Sudah mulai makan apa saja, daun-daunan habis semuanya dimakan sama ulat. Ulat ini makan banyak sebelum apa, Pak? Puasa. Sebelum puasa itu sahur sih ini kulit. Sahurnya kok kayak aneh, kemelekeren. Oh ya kan, terjadi kepompong toh. Karena dia mau puasa beberapa hari. Nah, jadinya cuma sehari tok toh, ini beberapa hari. Nah,
Ini karena nanti akan gantung gitu loh. Dia harus buat apa istilahnya itu, benang-benang yang melengket. Nah, akhirnya dia menutup diri apa buat Masya Allah luar biasa gitu. Nah, sudah jadi entung kepompong. Lah dari sini kemudian terus keluar. Kenapa Pak Bu? Kupu-kupu. Jadi disulap yang sebelumnya itu ulat jadi kupu-kupu. Sudah ada sayapnya, indah sekali terbang. Masya Allah. Prosesnya seperti itu. Jadi bulan Ramadan meminjam istilah masyarakat sebagai bulan puasa, tak ubahnya seperti kepompong bagi kehidupan manusia. Maka setelah puasa kayak tadi itu kepompong tadi nggih, puasa terus menjadi kupu-kupu, itu mestinya setelah meninggalkan bulan Ramadan, setelah berpuasa yang dulunya gemar menggunjing, setelah keluar dari kepompong sejatinya gunjingannya berkurang bahkan menghilang. Namanya orang menggunjing itu karena ada temannya ya Pak. Bu, kira-kira menggunjing ngerasani tonggo itu kalau ada temannya kan? Nggak ada temannya bisa ndak? Ora iso. Wong edan jadinya ngomong dhewe ini. Butuh orang lain namanya menggunjing itu. Makanya harus saling mengingatkan, Bu, ojo ngerasani tonggo, ojo gunjing. Lebih enak lagi kalau bareng-bareng gunjingnya. Ulah, Masya Allah nih nggih. Makanya ibu-ibu harus mengingatkan, Bu, mari kita buka majelis menggunjing rasan-rasan dengan ucapan Astaghfirullah gitu. Biar apa? Berhenti gunjingnya. Yang sering berdusta begitu selesai Ramadan menjadi orang yang jujur. Begitu juga yang jarang berjamaah ke masjid menjadi penunggu shaf pertama yang setia. Di masjid saya itu habis Ramadan dulunya enggak pernah di masjid, sekarang mesti datang pertama kali terus jadi muadzin. Karena muadzin yang dulu meninggal dunia, Pak. Jadi sebelum Ramadan berangkat umrah, pas Ramadan di sana, begitu sampai di Madinah terus menuju ke Mekah sudah mengambil miqat, terus pengen tawaf, baru sampai di hotel pengen tawaf, tiba-tiba sudah tidak bisa apa-apa. Sampai dibawa pulang ke rumah itu sudah lemes, nggak bisa apa-apa, pakai kursi roda, sampai akhirnya meninggal dunia di rumah beberapa hari setelah umroh. Padahal beliau itu yang pertama kali mesti datang ke masjid mengumandangkan azan. Nah, terus muadzin ini saya wis ra ono. Lah, ini ada salah seorang yang bar Ramadan itu datang pertama kali azan selalu shaf pertama. Bahkan ngimami. Kalau saya tidak ada dia jadi imam. Kadang-kadang saya ada di situ dia semangat langsung jadi imam. Begitu lihat saya langsung mundur teratur geret saya gitu. Karena pun sepuh kadang-kadang nggak lihat. Karena ya apa-apa jenengan jadi imam ya boten napa-napa. Ya, jadi sebelum Ramadan tidak pernah ke masjid, nggak pernah jamah masjid, begitu keluar Ramadan jadi kepompong tadi, sehingga menjadi penunggu shaf pertama. Yang dulunya bakhil, util, mbetitil, begitu Ramadan jadi dermawan. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa agar kita ini menjadi kepompong tadi itu agar apa? Agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ya, di dalam surat Ali Imran ini ayat favorit ketika halal bihalal ya. Nah, ini ayat favorit ketika Ramadan, mesti khotib itu baca ayat ini. Tapi nek bulan Syawal, halal bihalal itu selalu ayat yang dibaca itu surat apa, Pak? Surat apa? Wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lah orang bertakwa tadi itu gimana sifatnya? Alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra, yang mau infak sedekah dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin. Itu orang yang bertakwa. Infak sedekah itu wong sugih-sugih tok gitu. Orang sugih, orang kaya itu wajibnya zakat mal, Pak. Tapi nek infak sedekah itu ndak pandang kaya miskin. Ndak pandang kaya miskin. Orang infak sedekah itu yang miskin juga mendapatkan perintah sedekah, yang kaya apalagi mendapatkan perintah untuk sedekah. Bagaimana kita ini selain soleh pribadi juga soleh sosial. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya soleh sosial itu lebih utama daripada soleh pribadi. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada salah seorang yang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin qiyamul lail, tapi dia itu suka mengganggu tetangganya, merugikan tetangganya, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan dia bukan orang yang beriman sebenarnya. Orang yang beriman sebenarnya itu dia tidak akan mengganggu orang lain. Dia memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan, ketika ditanya siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ayun nas ahabun indallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Anfa'uhum linnas, yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh tetangga-tetangganya, masyarakat sekitarnya. Kalau dia sebagai seorang pejabat pemerintah, maka dicintai oleh rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, kemarin masih ingat sebelum Idul Fitri viral ada kabar salah seorang kepala desa lurah di Wunut, Tulung, Klaten. Namanya Mas Iwan Setiawan, Sulistianto, Mas Iwan. Itu dia di bulan Ramadan kemarin, di bulan Syawal, Idul Fitri kemarin, memberikan THR kepada semua warganya, sak kelurahan nih Pak. Tidak kaya, tidak miskin, 400.000 setiap kakak. Targetnya nanti 2025-2026 itu 1 juta. Itu yang dikabarkan Pak. Tapi hari Jumat kemarin, saya penasaran, kan biasanya renang di Umbul Manten, ini Umbul Pelem. Saya ke Umbul Pelem, kemudian setelah renang, terus makan di warung yang ada di situ. Saya nanya, Bu, rumahnya mana Bu? Pulau Wunut. Oh, Wunut Tulung nggih. Kepala desanya yang viral niku nggih gitu kan. Napa leres Bu niku? Oh, betul Pak Ustaz, betul. Kami semuanya dapatkan 400.000, sedangkan yang miskin itu dapatkan 690.000. Belum ketua RT dan ketua RW BPD mendapatkan THR. Ketua RT itu 6 juta Pak, setiap ketua RT 6 juta, ketua RW juga 6 juta, BPD lebih banyak lagi 9 juta. Guru-guru TK Pak, guru TPA itu 2.500.000. Itu mereka sudah dapatkan gaji tiap bulan 600.000 Pak RT itu. Ini Pak RT ada nggak? Digaji berapa? Dapat 300 semua. BPD berapa? Ya, itu bukan dari negara loh Pak, itu negara dapat segitu dari desa ini, dari desa. Mengelola wisata air yang namanya apa? Umbul Pelem. Pernah kesana tak Pak itu Umbul Pelem? Umbul Pelem. Yang dulunya itu jangan masih ingat betul itu. Cuma umbul kecil di bawah beringin. Terus sana itu cuma sawah, isinya sawah itu tumbuhnya apa? Cenil, kalih kangkung toh. Mesti ingat itu kan? Cenil sama kangkung disulap kemudian menjadi wisata air yang luar biasa. Di bulan Syawal kemarin berapa juta pengunjung masuk di situ. Lah Pak Lurah namanya Pak Iwan ini sudah 2 kali, mau ketiga kali ini nggak ada yang berani ngelawan beliau untuk maju lagi. Itu tengah malam itu didodok sama tetangganya, suruh ngantarkan ibu-ibu mau melahirkan ke rumah sakit, diantar Pak pakai mobilnya pribadi. Ada rakyatnya dan warganya yang dia itu pengen ngelamar,
lamaran, ndak punya mobil, nembung sama Pak Lurah di sopir dewe. Saksinya saya itu di sampingnya. Saya kira Pak sopir kan ngobrol biasa sampai sampai Sukoharjo di Proleman itu masuk sampai di tempatnya. Monggo Pak Lurah suruh ngelamar. Loh kaget saya loh, ternyata Pak Lurah. Nah, saya ngobrol terus dia ngomong gini, Pak Ustadz ini alhamdulillah Umbul Pelem sudah luar biasa, banyak pengunjungnya, sudah banyak peminatnya, tapi saya kok prihatin ya. Lah kenapa Pak? Saya lihat akhwat-akhwat, umahat, mereka pakai jilbab besar, pakai cadar, kok ya satu persatu semua mandi di situ sama anak-anak mereka. Saya punya keinginan nanti akan membuat umbul persis seperti itu, tapi khusus untuk akhwat tertutup rapat. Ikhwan tidak boleh, biar ibu-ibu sama mbak-mbak sama anak-anak kecil, ya ada arena bermain seperti itu, tapi tertutup rapat. Nanti di umbul gede. Saya tanya kepada ibu-ibu kemarin, insya Allah tahun depan mau dibuka itu. Sudah diproses sekarang ini. Itu cuma punya satu arena tempat wisata loh itu. Bisa mengelola BUMDes itu bukan untuk kesejahteraan pribadi, bukan untuk kesejahteraan keluarganya, tapi untuk kesejahteraan rakyat semuanya. BPJS Pak gratis tis, tenaga kerjaan, kesehatan, semua yang bayar desa. Kelasnya kelas 1 dan kelas 2 coba. Ini udah pengen pindah kabeh yang terusan. Pindah KTP di sana. Masya Allah, itu satu kelurahan Pak. Kalau setiap kelurahan seperti itu, setiap lurah seperti itu, setiap camat seperti itu, setiap bupati seperti itu, gubernur seperti itu, dan presidennya seperti itu, Masya Allah, luar biasa itu. Indonesia ini baldatun thayyibatun. Ini cuma satu usaha ini, wisata air. Padahal Indonesia ini punya tambang emas, tambang nikel, tambang timah, tambang batu bara, tambang minyak. Tapi sing menikmati siapa Pak? Luar negeri, Amerika, Israel. Air paling dekat dengan kita di Cokro Tulung itu, yang nyedot ya Israel sana. Indonesia dapatkan cipratannya. Freeport di Papua itu bongkahan-bongkahan emas ya Pak. Saya lihat videonya itu, ya Allah, diambilin sama mereka udah bertahun-tahun itu. Indonesia dapatkan cipratan tok itu. Nyari di mana? Di sungai. Cari apa? Cari emas. Montek tubuhnya hitam kelem gitu. Nyari apa? Cipratan emas tok itu. Makanya kemarin saya masih ingat betul ada videonya nggih, Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan, dan dia cuma nukil perkataannya Burham Somad, mantan ketua KPK. Kalau seandainya dunia pertambangan dunia pertambangan ini ditutup dari celah-celah koruptor, tidak ada para koruptor, korupsinya tidak ada yang berkorupsi di situ, maka setiap warga negara Indonesia, bukan satu kakali, satu warga setiap bulan dapatkan bantuan dari pemerintah Pak 20 juta. Jangan butuh kerja, kesel-kesel niku. Dodolan cilok, dodolan es di nastel, dodolan negeri dalan itu. 20 juta, dan itu masuk akal banget. Ya, kenapa dunia pertambangan itu belum dunia pertanian, belum kehutanan, bukan kelautan, yang lainnya belum. Baru pertambangan tok. Kalau nggak ada para koruptor. Nah, kemarin pada waktu sebelum Ramadan itu ada 16 koruptor yang ditangkap KPK Pak itu. Kerugiannya berapa? Berapa kerugiannya? 271 triliun deh, bukan miliar. 270 triliun. Itu cuma timah toh Pak, itu timah cuma sebagian. Jangan bayangkan belum emas, belum nikel, belum batu bara, belum minyak, belum air, ya, Insya Allah. Jadi betul-betul memang luar biasa. Tapi ya karena memang mental-mental para pejabat, para tinggi itu mereka sudah koruptor. Itu karena memang berjamaah ya bareng-bareng dan turun-temurun terus itu, sehingga akhirnya seperti itu. Sistem yang berjalan. Itulah kalau tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu. Sampai kapan ya nggak bisa nanti. Ya, untuk bisa bersih itu angel Pak jadi pejabat itu. Nah, sudah, loh bos wah BH koyo ini rusak kabeh arep dadi menteri, arep dadi pahle ikat kowe, malah digitukan. Dan semuanya sama. Ya. Kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana setelah Ramadan ini sifat-sifat yang buruk seperti itu mestinya berubah semua, ditinggalkan semuanya. Para koruptor jadi orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dia tinggalkan korupsinya itu kan. Luar biasa nanti.
Indonesia betul-betul makmur penduduknya kayak di Qatar, kayak di Saudi, kayak di Dubai, Abu Dhabi itu wis luar biasa. Iya. Tapi ya cuma mimpi ya. Mimpi apa? Cita-cita, keinginan. Iya, semoga saja ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin kepada kita yang bisa menciptakan yang seperti itu. Bukan satu lurah tapi sampai berapa bupati-bupati, gubernur seperti ini semuanya. Alhamdulillah, kembali ke tadi, sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah selalu berinfak di jalan Allah. Ya, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beristighfar, kalau namanya dosa itu Mas sekalian. Dosa itu kan ada dua ya. Dosa yang kaitannya dengan Allah itu harus tobat istighfar. Yang kedua dosa yang kaitannya dengan manusia, maka harus memaafkan, saling memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Ini masih bulan Syawal nggih. Kalau ada kesalahan Bapak Ibu sekalian di antara kita yo salaman bro, pakai saiki. Tuh halal lebih halal berarti kemarin. Tidak harus nunggu di bulan Syawal, tetapi kadang-kadang mereka menunggu momen yang tepat untuk saling memaafkan. Kapan jadi bulan Syawal? Kalau di bulan Syawal aja tidak mau saling memaafkan, terus kapan kalian akan saling memaafkan? Coba ibu-ibu kemarin sudah minta maaf sama bapak-bapak atau belum? Oh sudah, alhamdulillah. Mestinya sebelum minta maaf kemana-mana itu kepada suami dulu pertama kali. Mas, ngaturaken sugeng riyadi sedaten kelapatan kula nyuwun pangapunten ingkang kula sengaja mboten kula sengaja. Aku ya ngono ya Dik, aku dadi bojomu. Saling memaafkan. Saya juga punya kesalahan, minta maaf. Yang kecil kepada yang besar, adik-adik yang kecil sama yang kakaknya yang besar, nggak apa-apa, itu menjadikan momen untuk saling memaafkan. Karena maunya memaafkan atau saling meminta maaf ya pada waktu Idul Fitri. Di lain itu kadang-kadang jaim, kadang-kadang malu. Meskipun sudah memaafkan tapi dengan lisan kadang-kadang berat. Maka di bulan Ramadan wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, terutama yang paling dekat dengan kita itu ya suami istri kita. Nek belum berarti nanti pulang ke rumah terus ke kamar saling memaafkan. Kenapa? Karena dosa yang terkait dengan manusia itu kalau tidak dimaafkan di dunia, nanti urusannya di akhirat, Pak. Sebelum nanti diurus di akhirat, dituntut di akhirat, selesaikan dulu di dunia. Apalagi bentuknya kezaliman, apa itu hutang piutang, terus mukul orang sampai mungkin sakit. Ya, itu semua harus diselesaikan dulu di dunia. Jangan saenake dhewe, kosong-kosong ya Idul Fitri. Utangku ya podo-podo ya di kosongke penak men gitu kan. Utang ya utang dibayar, tak maafkan kesalahan kamu iya, tapi utangnya bayaran gitu. Harus seperti itu. Karena dalam masalah hakul adami harus tetap dikerjakan, dibayar. Lah nanti baru setelah itu minta maaf dalam hal kesalahan-kesalahan kita yang lain. Alhamdulillah, kezaliman yang ini belum dimaafkan itu boleh jadi akan menjadi musibah bagi kita. Saya baca buku Al-Kabair Imam Az-Zahabi, di sana disebutkan sebuah kisah. Ada salah seorang yang pekerjaannya sebagai nelayan. Nelayan ini golek apa, Pak? Golek iwak. Nah begitu dapat ikan setelah melaut beberapa hari, seneng banget mau dijual ikan tersebut, sangat besar banget ikannya. Kok di pantai sudah dicegat sama perampok preman. Akhirnya apa? Ikan yang mau dijual di pasar, uangnya dia berikan kepada istri dan anak-anaknya, itu akhirnya nggak jadi dia bawa pulang, dirampas sama salah seorang preman. Ya sudah, nangis guru-guru mulai nangis mah. Ya Allah, berhari-hari nyari ikan, dapat ikan, pengen dibawa pulang ke rumah, ternyata dirampas sama preman. Ya Allah, berilah pelajaran kepada orang yang telah mengambil ikan saya, ya Allah. Berilah hukuman kepada dia sebelum dia meninggal dunia, ya Allah. Didongake elek kali sinten sing dizalimi tadi, yang dirugikan tadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, doa orang yang terdolimi itu mustajab.
Doa orang yang merasa dirugikan itu dia doanya mustajab, nggak ada hijab pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Akhirnya betul Pak Bu. Jadi si preman tersebut sedang pulang sambil tertawa-tertawa, merasa kuat kan dia bisa mengambil uang, mengambil ikannya si nelayan tadi itu. Tiba-tiba ikan tadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nyokot jarinya si preman tadi itu. Sakitan dia. Sampai akhirnya jarinya tadi itu harus dibawa ke tabib. Tabib bilang ini sudah infeksi. Harus dipotong jari-jari kamu kalau kamu pengen selamat. Dipotong Mbak itu. Sampai pergelangan tangan gini. Ngirain sudah sembuh, tapi ternyata lama-kelamaan infeksinya tetap menjalar sampai ke lengan. Tapi bilang ini juga harus dipotong sampai pangkal lengan kalau kamu pengen menyelamatkan tubuh kamu. Infeksi sudah menjalar sampai ke sini, diamputasi lagi. Ternyata setelah itu tetap saja Pak itu menjalar ke tubuhnya. Ini sampai tabibnya kemudian kaget, bingung, ini baru kali ini. Biasanya setelah diamputasi itu langsung putus, langsung sembuh, tapi kok ini terus seperti ini nggak sembuh-sembuh. Ini mesti ada yang lain. Kamu pernah berbuat zalim merugikan orang lain atau tidak? Silahkan diingat-ingat. Akhirnya dia ingat-ingat, oh betul Pak Habib, saya dulu pernah berbuat zalim. Apa itu bentuknya? Saya merampas ikan dari salah seorang nelayan. Oh gitu ya. Sekarang juga kamu cari sampai ketemu nelayan tersebut. Juga ngerti, saya udah nggak hafal. Cari sampai ketemu, minta maaf kepada dia kalau kamu pengen penyakit kamu sembuh. Dicari Pak, ya di pantai itu satu persatu digulai sampai kemudian ketemu, langsung dia sujud ya di bawah nelayan tersebut, di kakinya si nelayan. Kamu siapa kok tiba-tiba sujud di bawah kaki saya? Itu kenapa? Tahu, ingat gak kamu sama saya? Perhatikan wajah saya, kamu ingat? Oh iya saya ingat banget, kamu kan dulu preman yang telah mengambil ikan saya kan. Langsung dia, Pak, saya mau nanya, apakah setelah saya ambil ikan kamu, kamu berdoa kepada Allah? Oh iya betul, saya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaan kamu gitu. Astagfirullahaladzim Pak, tahu enggak setelah kamu berdoa kepada Allah ini, tangan saya sampai putus ini, sampai diamputasi ini gara-gara dimakan sama ikan tersebut. Tolong maafkan saya Pak, tolong, nangis-nangis itu. Karena kasihan sama dia langsung dimaafkan. Ya sudah, tak maafkan tapi jangan diulangi lagi. Sudah sembuh Pak itu. Langsung sembuh. Oke. Ternyata astagfirullahaladzim bahwa dosa kepada orang lain, kedzaliman kepada orang lain itu bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan musibah di dunia. Iya. Kalau didoakan buruk sama orang yang terzalimi tersebut. Oke. Maka Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati kalau masih ada kedzaliman di antara kita, segera minta maaf. Nggak usah jaim, jaga image, nggak usah malu, ya. Kemudian terus, tak mungkin Allah akan memberikan penyakit kepada saya. Sombong, karena saya kan dokter, saya tahu berbagai macam penyakit, saya punya obat yang sangat manjur sekali kalau nanti saya sakit. Kalau Allah menghendaki kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, itu dosa yang terkait dengan orang lain. Segera minta maaf, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada istri, kepada suami, bahkan mungkin hanya kepada anak-anak. Ya, kalau nanti kemudian mereka merasa dirugikan, tidak terima, nah, terus mereka berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab, didengar sama Allah, diijabahi, terus piye coba? Kan ngeri kan itu. Ya. Itu dosa yang terkait dengan manusia. Sedangkan dosa kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara untuk menghapuskannya. 1, 2, tobat istighfar. Kalau masih ada dosa-dosanya nanti dengan musibah-musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, kalau kita sabar, maka itu akan menghapuskan dosa kita. Atau dengan cara apa? Al-hasanat, amal-amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Maka habis berbuat maksiat, sholat tobat, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Puasa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sedekah agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama itu perbanyak istighfar. Istighfarnya kenapa Pak? Astagfirullah. Abot apa badan Pak? Bu. Mengucapkan astagfirullahaladzim niku abot apa badan? Badan niki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah itu sehari berapa kali Pak? 100 kali. Kita sehari berapa kali Pak? Jujur, pinten? Salat, habis salat berapa kali Pak? Minimal 3 kali kan astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau setiap salat 3 kali, ping 5 berarti 15 tok kurang. Cuma 15 kali. Kecuali kalau kita habis qiyamul lail pas waktu sahur istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Bahkan habis sholat. Loh, sholat itu mengerjakan amal yang paling utama nggih. Sholat mendekatkan diri kepada Allah, menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kok selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang pertama yang dikerjakan Pak? Dikirnya istighfar loh. Kenapa kok suruh istighfar kepada Allah padahal kita habis sholat? Apa kita berbuat dosa? Apa kita maksiat kepada Allah? Wah, habis sholat langsung istighfar ping 3 nih. Kenapa Pak? Kenapa kira-kira? Apakah mungkin pas sholat kita maksiat? Mungkin enggak? Ayo, ngaku wahai pas sholat maksiat enggak sama Allah? Berdosa enggak sama Allah? Betul Pak. Enggak khusyuk. Enggak khusyuk itu berdosa loh Pak itu. Bang mestinya kita menghadap Allah pikiran nang ndi masalah dunia. Ayo. Ki mau sapa sing ra khusyuk ngaku. Salat Isya tadi itu yang bisa khusyuk 100% tak kai hadiah Pak, langsung HP ku PN. Ada enggak yang 100% khusyuk? Enggak ada. Saya yakin enggak ada. Termasuk imamnya juga enggak. Ayo ngaku ra. Yakin enggak? Kalau iya berarti lebih utama dari para sahabat. Sahabat itu cerita sama Rasulullah. Selesai sholat itu sahabat Rasulullah itu dia dapatkan pahala cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, terakhir setengah lebih. Kenapa? Terkait dengan kekhusyuannya rukun dan syaratnya sholat. Antum jenengan bisa khusyuk setengahnya saja sudah luar biasa. Allahu Akbar bisa khusyuk pertengahan langsung lali. Khusyuk lagi ketika tahiyat akhir. Mau pokoknya sholat lagi mau tuh nanti lali gitu kan. Ibu-ibu itu Allahu Akbar hari Ahad itu kelingan macam-macam kok. Iki dino Ahad ya oh ya cah-cah nang omah kabeh kumpul ya. Kok masakin ayo apa ya sing nang kulkas ono apa wae itu pas sholat coba. Betul Bu? Betul. Bapak-bapak ya padha. Termasuk ustaz sing ngomong ya ngono pernah. Nah ustaz niku biasanya apa Bu? Persiapan taklim itu apa ya materi ini ya mikir-mikir rampung sholat rampung materi taklim itu astagfirullahaladzim liciknya syaitan di dalam menggoda manusia. Maka selesai sholat langsung kita istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kami ya, sampai sholat saja masih ingat masalah dunia. Nah Rasulullah 100 kali Pak. Lah kalau kita istighfar kepada Allah itu Bapak sekalian itu tidak rugi, manfaatnya untuk kita. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu min kulli fajjin farajan. Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita dapatkan. Wa min kulli dhayyiqin makhrajan, setiap kali kesempitan yang kita dapatkan akan ada jalan keluar. Ada masalah akan ada solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kalau istighfar kepada Allah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan, saya bacakan ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan, bila engkau ingin berdoa sementara waktu yang kamu miliki sempit, padahal dadamu dipenuhi oleh banyak keinginan. Bapak sekalian jenengan donga niku nyuwun apa mawon Bu? Awake sehat, umure dawa. Gitu Pak. Pengen umur dawa mboten? Pengen umur dawa, pengen rezekine lancar, pengen lunas utange, ngoten nggih, pengen anake saleh-salehah. Banyak sekali keinginan kita, ternyata waktu ini gur sempit.
Apa perkataan Ibnu Qayyim? Maka jadikan seluruh doa kamu ganti dengan istighfar. Wis rasa dongo, istighfar saja. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sudah diganti dengan istighfar terus rasa dongo. Gantilah doa kamu dengan istighfar agar Allah memaafkan kamu. Karena jika Allah sudah memaafkan kamu, maka semua keinginan kamu tidak perlu kamu sampaikan. Allah Maha tahu dan akan dikabulkan semuanya. Jadi apa yang kita inginkan Pak itu sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala semua. Kalau Allah sudah memaafkan kita, maka Allah akan berikan semua yang kita inginkan. Nggak percaya? Ini ada sebuah apa namanya kisah salaf. Satu, tentang seorang imam madhab yang 4. Satu, Imam Abu Hanifah. 2, Imam Malik. Yang 3, Imam Syafi'i. Yang kelima, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini suatu saat kok pengen berangkat dari tempat tinggalnya di Syam. Syam itu sekarang di Palestina itu, Suriah. Pengen menuju ke Irak, ke Basrah. Nggak ngerti, nggak ada keinginan apa, kok saya pengen banget ke Basrah. Seolah ada yang menggerakkan saya untuk berangkat ke Basrah, gitu. Irak, gitu. Akhirnya ya sudahlah, bismillah, kemudian mengadakan safar kepengen ke Basrah. Lah, sampai di situ nggak ada yang dia kenal. Maka pertama kali yang dituju di mana, Pak? Kalau kita tidak kenal di sebuah tempat, itu yang dituju kemana? Masjid. Kayak dulu kan kalau kita mau perjalanan, sono sing kepuyuh pengen pipis, golek apa? Masjid. Cek kok golek masjid cek gitu kan. Kok pipis kok nang masjid? Maksudnya di situ kan ada WC, ada toilet. Kalau sekarang udah ada SPBU nggak berlaku yang ini. Lah dia cari masjid, ternyata ketika dia habis mengerjakan sholat di masjid, ingin istirahat di masjid, sama marbotnya diusir. Wah, rawulah turun nang masjid itu. Astagfirullahaladzim. Ya wis rawulah sholat nang masjid. Nggak ngerti kalau ini seorang Imam Ahmad, seorang ulama besar. Karena pada waktu itu belum ada foto tersebar, Pak, belum ada WA, belum ada Facebook gitu kan. Orang ngerti ya, mereka tahu ada salah seorang namanya Ahmad bin Hambal, tapi bentuknya kayak apa mereka nggak ngerti. Diusir, disio-sio, udah kamu keluar sana. Karena nggak ada tempat tinggal yang lain, dia tetap istirahat di emperan masjid. Ketahuan sama marbot masjidnya lagi, diusir lagi, Pak. Rame. Lu saya cuma tidur, cuma saya nggak diperbolehkan. Saya tidurnya nggak di dalam, ya di luar, di sini masa nggak boleh. Orang-orang, lu apa dong? Astagfirullahaladzim. Lalu sudah. Sampai akhirnya ada tetangga masjid itu yang denger ribut-ribut, ada apa toh? Kira mau tidur di masjid nggak boleh ya peraturannya. Ya sudahlah Pak, sini nggak usah tidur di masjid, tidur di rumah saya saja. Akhirnya disediakan kamar, terus tidur di situ. Nah pas mau tidur Pak itu kok lihat tuan rumah ini kalau nggak diajak ngobrol, nggak aktivitas apa-apa itu selalunya itu apa? Zikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata dia itu penjual roti, membuat roti, pekerjaannya itu membuat roti, ngadon roti itu ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ajak ngomong ya ngomong, terus selesai astagfirullahaladzim. Ahmad bin Hambal kemudian penasaran, Pak, jenengan itu setiap kali habis aktivitas kok selalu mengucapkan istighfar. Pas ngadon roti juga banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Alhamdulillah Pak, nggak ngerti kalau itu Ahmad bin Hambal lagi. Alhamdulillah Mas, setelah saya itu selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan kepada saya. Semua apa yang saya inginkan, semua apa yang saya doakan, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semuanya. Cuma satu sampai hari ini yang belum dikabulkan doa saya. Kenapa doa jangan belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Saya berdoa pengen ketemu dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Sampai hari ini belum ketemu. Padahal sih Pak, Ahmad bin Hambal itu yang ada di rumah dia tadi. Langsung Ahmad bin Hambal takbir, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Pak, ketahuilah bahwasanya Ahmad bin Hambal itu adalah saya. Berarti doa kamu selama ini dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waget kan?
Ternyata tamunya tersebut Ahmad bin Hanbal, langsung dirangkul, dia sampai nangis. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti semua doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya, demikian alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita pada malam hari ini, hikmah dari bulan Syawal, ya, dari halal bihalal, bagaimana selain kita beristighfar kepada Allah, kita juga harus saling memaafkan di antara kita, biar nanti tidak ada lagi tuntutan pada hari kiamat, tidak ada lagi pengadilan di akhirat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Oh iya, ini Ustadz Fanani. Ngisi di sini juga ya? Enggak ngajar di sini juga? Ustadz Fanani itu Ustadz dari Ngeruki ya, dokter ya itu ya. Kemarin hari apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu saya ketemu sama beliau Musyihat walafiat. Di mana? Di Semarang. Dari Ngeruki satu rombongan satu mobil, dari Andur juga satu rombongan satu mobil. Itu ada open house di Fatimah Zahra yang selama ini membantu kita, memberikan donasi kepada kita, juga memberangkatkan umroh haji para ustadz ustadzah itu. Ini beliau sakit ya, Ustadz Fanani. Hari Sabtu masih sehat, hari ini sakit, dirawat di Kustati. Maka mari kita mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepada beliau, diangkat penyakitnya. Saya berdoa dan Bapak Ibu sekalian mengamini doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi Ustadz Fanani antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfiya Ustadz Fanani. Rabb Allah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfi. Allahumma shfihi shifaan ajilan la ba'sa tahur insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.